ibaratkan bakteri itu adalah rumah, nah virus itu adalah kita. Jadi sangat-sangat kecil ya. Sangat-sangat kecil. Apalagi nih rumahnya Big Boss nih ya. Gede. Ini kita analogi biar enak cara mencernanya. Jadi analoginya seperti ini. Jika bakteri ini adalah rumah, ya, virusnya adalah kita nih. Di tangan cuma segini. Ini cuma segini. Ya. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk melawan bakteri? Nah, ketika bakteri ini menyerang, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo-bolo ternak, halo para jagoan ternak. Selamat pagi. Hari ini kita berada di kandangnya Big Boss. Oke, ini bersama tuan putrinya peternak muda. Halo. Halo. Selamat pagi. Ya, pagi-pagi sudah sampai di sini saja. Tapi Big Boss-nya lagi keluar. Ya, ini ada pulet-pulet, ini calon-calon pulet ini nanti ya. Kondisi pertama kita ke sini sudah sangat berubah. Sekarang sudah ada tanaman kelapanya sudah semakin tinggi dan menjulang ya, semakin dingin, dan ada update di atap. Nah, ini atapnya ini sekarang sudah didobel dengan genteng karena cuaca di sini yang begitu panas. Suhu di siang hari sangat-sangat panas ya, semakin asri. Sambil ngomong si bocil-bocil ini tuan putrinya peternak muda ini, sekaligus kita ngomong hari Sabtu nyenengin bolo ya, nyenengin lihatnya nih. Nah, kandang di belakang rumah, di perawatannya ekstra enak ya kan, udah dibersihkan. Nih dia, bau mana bau enggak, karena putih aja wajin loh, liatin tuh, wajin bersihkan tuh, cakep nih. Ini nggak tahu nih apa jenisnya apa nih, Big Boss-nya lagi keluar ini. Yang jelas kita keliling, kita lihat-lihat. Nah, ini cakep-cakep ya, bisa ini. Pakan pagi ini sudah dipakan Uti, habis udah dikasih pakan ini. Oh, belum ngasih makan, masih dicarikan ekstra puding oleh Big Boss ya. Mungkin karena jadwal weekend jadi dicarikan ekstra puding. Jadi sebenarnya dengan atap yang pendek, nanti yang mungkin udah nonton lah di peternak muda, nah kita sebagai pengunjung nyatanya aman gitu loh dengan sistem panggang P seperti ini. Tapi ada plus minusnya, sekalipun itu nanti kalau ada sumber dayanya yang bisa dibangun dengan sistem di tengah tanpa panggang P, dan ini kalau punya sumber dayanya hanya di panggang P ya sebenarnya bisa, tapi plus minus ya, ada plus minusnya seperti ini. Nanti kan ini atap nih sudah diberikan asbes, nah, ini asbes tapi sudah dilapisi lagi dengan genteng. Tujuannya apa? Meredam hawa panas. Nah, nanti biar di siang hari itu tidak penting ya, ayam tidak mangap-mangap, ini bahaya juga.
Menurut ceritanya dari beliau, ketika panas painting berlebih, jadi suhu panas dari badan ayam itu nggak bisa dilepaskan, akhirnya ayam plak guys, plak gitu ya. Asik, ini di sini rumah tetangga loh ya, jadi aman maksudnya aman tuh, aman dari bau, aman dari lalat. Kalau sekedar hanya kokok saya rasa dengan populasi segini masih toleran lah. Tapi mungkin lain cerita nanti kalau sudah ada populasi 100 atau 50 lah, 20 lah paling tidak, 20 betina ke atas, nanti yuk rame itu. Belum lagi ada nih, ini kan kayak nih barusan ngokok-ngokok. Nah seperti ini karena merasa asing dengan kehadiran kita. Jadi ayam tuh punya kemampuan mengingat bau keringat dari si pemelihara, ataupun bahkan mampu mengingat wajah dari si pemelihara ya. Tuh, asik. Jadi masih ingat dulu pertama kali kita sini, di sini tengahnya kolam, di depan sana kolam ya. Sekarang berbeda lagi. Jadi dengan hadirnya para penyiar informasi itu, jadikan referensi, diambil sisi baiknya, sisi negatifnya atau kekurangannya itu jadikan pertimbangan. Oh nanti kalau dibuatkan seperti ini resikonya kita harus seperti ini, nanti yang kita hadapi akan jadi seperti ini. Jadi peluang untuk sukses saat ini itu sangat-sangat terbuka ya. Jadi mulai sekarang jangan takut-takut untuk memulai. Kadang hanya bayangan nanti begini, nanti begono, begini begono, ya nggak ada selesainya. Nanti yang jelas segala sesuatu yang mau dimulai dan diberangkatkan harus dipersiapkan segala macamnya, segala bagainya itu ya harus ada dan disiapkan. Dan perlu diingat, ini adalah ayam-ayam unggul ya. Ada kemarin beberapa bolo-bolo yang berpendapat bahwasanya ya udahlah, ini ayam kampung, nanti kita kasih makannya nggak usah ribet-ribet a i u e o. Enggak. Kalau pandangan dari kami yang menjadi syarat nih, satu, kita menyadari bahwasanya berusaha dengan bergerak dengan nyawa ya, dan ini harus perlunya perawatan. Nah jadi prinsip dasar yang pertama adalah ayam ini adalah the real boss ya, bosnya itu ayam-ayam ini, kita sebagai pelayannya gitu loh. Nah ketika kita melayani bos atau ayam-ayam kita dengan baik, merawatnya dengan baik ya, dia nanti akan berbakti. Berbaktinya dengan apa ya? Dengan bentuk dia memiliki kesehatan yang oke, produktivitas yang oke, nanti baik berupa telur atau anak turunnya menjadi lebih baik itu gitu. Kemudian dengan menyikapi hal itu, jadi pemberian pakannya pun harus sesuai. Nah ini ayam-ayam unggul, jadi harus diberikan asupan yang memadai juga. Jadi potensi genetik unggulnya itu bisa keluar gitu loh. Sederhana, anak-anak balita Indonesia sekarang kan ada program tuh stunting dengan pembagian susu, pembagian telur atau sebagai macamnya itulah. Nah itu karena apa? Berusaha untuk mencukupi kebutuhan daripada protein dari setiap anak bangsa, kan seperti itu. Nah tidak lain halnya dengan ayam-ayam kita gitu loh. Saya lupa, nanti saya bukakan
berapa sih kebutuhan protein, terus nutrisi nutrisi yang dibutuhkan dalam satu harinya atau terbentuknya satu telur pada ayam, nanti lupa aku. Nah, kalau protein, dengan protein 17 atau 18% itu yang dibutuhkan ayam dengan genetik unggul petelur, ya, genetik unggul petelur, apalagi dengan body yang lebih besar seperti ini, itu bisa dibutuhkan pakan antara 100 sampai 120 gram. Tapi untuk kelas kampung itu tolerir agak di bawahnya nanti, ya. Mungkin bisa 100. Nah, nanti kalau dilebihkan dari kebutuhan itu juga berakibat tidak baik. Akibatnya nanti dia bisa gemuk, kemudian di bawah kloakanya itu akan menumpuk lemak. Nah, itu menyebabkan tersumbatnya, ya. Jadi menghambat dia untuk bertelur, ya. Ini cakep ini. Jadi enggak kok serta-merta udah ayam kampung nih kita kasih makan ala kadarnya. Bisa terbukti kok, bisa terbukti. Ada peternak dengan skema perawatan seperti itu tetap beda nanti hasilnya, atau bahkan sangat-sangat jauh berbeda, ya. Mas, ayamku kok nggak cepet gede, nggak kayak tempat sampean begini-begini. Karena kalau memanfaatkan limbah dari dapur, maaf nih ya, memanfaatkan limbah dari dapur, itu stoknya tidak selalu stabil, gitu loh. Misal nih, malam ini kita ada dapat undangan berkatan dan sebagainya macamnya. Nanti makanan sisa buahnya, paginya kita kasihkan. Nah, besok nggak ada undangan untuk kita datang ke syukuran itu dapat berkat dan sebagainya macamnya itu kan. Jadi ada sisanya dapur dibuang. Nah, itu ya yang menyebabkan tidak stabilnya, gitu loh. Tapi lain halnya nanti kalau ini kok kalau menuntut kestabilan tapi kenapa harus diberikan ekstra puding, itu lain hal lagi. Sama halnya dengan sampean bolo-bolo berapa kali pemberian vitamin. Nah, seperti itu. Dan lagi, pengolahan limbah dapur itu tidak sembarangan karena mengandung banyak bakteri, dan ayam ini rentan sekali dengan bakteri, ya. Jadi ibaratnya gini, masalah di ayam hanya 3. Pertama, kalau di struktur kandang itu menyakup luas, ya, menyakup nanti itu masalah udara, terus air dan sebagainya macamnya, itu yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, itu sudah terlewati, sudah aman. Kemudian berikutnya adalah virus dan bakteri. Jadi diibaratkan, jika bakteri itu adalah jika bakteri gitu adalah kita sebagai manusia. Nah, kemudian virus itu adalah kebalik, sorry. Jadi kalau diibaratkan bakteri itu adalah rumah, nah virus itu adalah kita. Jadi sangat-sangat kecil, ya. Sangat-sangat kecil. Apalagi nih rumahnya Big Boss nih, gede. Ini kita analogi biar enak cara mencernanya. Jadi analoginya seperti ini. Jika bakteri ini adalah rumah, ya, virusnya adalah kita nih. Di tangan cuma segini. Ini cuma segini, ya. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk melawan bakteri? Nah, ketika bakteri ini menyerang di rumah nih, bayangannya apa yang harus bisa dilawan, ya. Yang bisa dilawan adalah misalkan nih ada renovasi dan sebagainya macamnya. Jika ingin cepat teratasi, ya dengan menggunakan alat-alat berat. Kalau hanya menggunakan cangkul dan sebagainya macamnya, itu kan yang kecil-kecil. Apakah efektif? Ya bisa, cuma tidak efektif, memerlukan waktu yang lama, kan seperti itu, ya. Gitu loh.
Nah, terus kalau virus kaitannya dengan apa? Virus hanya bisa dilawan oleh antibodi, ya, antibodi daripada ayam. Kalaupun virus itu sudah eh, lama di situ, atau seperti saat ini virus COVID-19 sudah dinyatakan menjadi endemi, bukan pandemi lagi, endemi. Ya, itu sudah berada di situ gitu loh. Dan itu sudah membaur. Nah, ketika sudah membaur berarti antibodi kita sudah aktif untuk melawan virus-virus itu gitu loh. Makanya dicukupi dengan asupan gizi yang nutrisi yang eh, sesuai gitu. Makanya itu tadi nggak sembarang kita kasih pakan. Kaitannya gini, kita usaha gitu loh. Usaha bahkan kelasnya mengarah ke industri peternakan kan begitu. Oke, kita tidak menyalahkan dengan skema perawatan itu, dengan pola dasar pemikirannya memanfaatkan limbah rumah tangga, ya nggak masalah. Tapi di sini lain hal lagi sudut pandang kita ketika ini mencermati bahwasanya kita pemeliharaan untuk skala usaha atau industri, bahkan mengarah industri ke peternakan kan seperti itu ya. Oke, nanti bisa kita sambung lagi. Ini sementara Big Bossnya belum pulang-pulang ya. Nanti sambung lagi ya. Ini melaporkan dari Big Boss Peternak Muda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi buah. Kalau kesini degan kita. Degan bos. Ini gak panas, gerah. Oke.